Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dan kita masih bisa untuk sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal demi bekal kita untuk menghadapi suatu hari di mana hari itu kita yakini bahwa tidak akan ada lagi hari yang lebih penting daripada hari itu, yaitu adalah hari di mana kita berjumpa dengan Allah. Dan mudah-mudahan di hari itu kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengangkat amal-amal kita, dan Allah memberikan kita balasan terbaik atas apa yang kita lakukan di dunia. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita senantiasa rindukan perjumpaan dengannya, karena tidak ada yang lebih mencintai kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga memohon kepada Allah mudah-mudahan di hari perjumpaan itu kita diakui sebagai bagian daripada umatnya, dan juga kita dikumpulkan di barisan-barisan di belakangnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan Rasulnya, sehingga surganya Allah layak bagi kita. Alhamdulillah, ikhwani fillah yang dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kajian hari ini kita coba untuk memenuhi beberapa permintaan tentang bagaimana kisah Islam itu bisa masuk ke orang-orang Turki. Jadi bagaimana kemudian kisah Islam itu bisa diterima dan kemudian bisa dipeluk oleh orang-orang Turki sehingga menjadi seperti sekarang. Nah, makanya gambar di depan ini bukan gambar logo keraton ya, bukan ya, walaupun mirip, tapi ini adalah lambangnya Daulah Aliyah Utsmaniyah. Jadi dalam bahasa kita Daulah Aliyah itu adalah daulah yang tinggi, negara tinggi. Utsmani itu adalah negara tertinggi Utsmani. Jadi kalau misalnya dilihat daripada logo-logonya ini, yang langsung terlihat itu jelas adalah senjata. Nah, karena kenapa? Karena daulah Utsmani itu adalah mereka sudah memproklamirkan dari awal adalah daulah jihad, adalah negara jihad. Makanya kalau dilihat secara langsung itu semua tanda-tandanya sangat kentara ya. Itu adalah barang-barang perang, senjata-senjata perang. Kalau misalnya dilihat sebelah kanan itu ada meriam gitu ya, sebelah kiri ada timbangan. Artinya keadilan itu dijaga. Bagaimana cara penjagaannya? Dengan menggunakan yaitu semuanya yang dipaparkan di situ, ada tombak, ada panah, ada pedang, ada apalagi pistol, ada tombak dan sebagainya. Dan itulah caranya seperti itu. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah katakan Allah menurunkan di antara manusia hadid, itu ya. Allah menurunkan besi di antara manusia itu untuk menegakkan keadilan. Nah, itu beberapa ulama-ulama tafsir ketika menafsirkan tentang kok bisa-bisanya ayat tentang besi itu, ketika Allah turunkan besi, Allah rangkaikan dengan penegakan keadilan. Nah, menurut para ulama-ulama tafsir, bahwasanya ketika seseorang manusia itu melakukan sebuah kezaliman, melakukan sebuah kemaksiatan, karena itulah Allah turunkan padanya besi untuk menghukum orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Artinya besi itu ya bisa jadi pedang, bisa jadi pukulan dan sebagainya. Artinya itu adalah termasuk cara untuk menegakkan Islam. Nah, pertama-tama mungkin saya ingin membuka kajian ini dengan sebuah peta ya. Jadi karena ini memang banyak peta, hari ini kita akan lihat banyak peta. Dan karena memang ini penyiapannya cuma beberapa jam, jadi mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman ya, walaupun cuma dengan peta. Nanti saya coba akan jelaskan. Ini peta dunia, setahu kita begitu letaknya, karena waktu itu Amerika belum ditemukan ya. Jadi artinya benua Amerika belum ditemukan, jadi kita nggak bahas tentang Amerika. Sebenarnya Indonesia juga waktu itu tidak terlalu populer ya, sehingga bisa untuk diabaikan. Jadi dunia dulu, orang zaman dulu kenalnya cuma ini doang, ini dunia. Adapun Indonesia ini mungkin dimasukkan akhir-akhir saja. Ini peta, kalau misalnya dilihat di sebelah kiri atas itu, the world as peopled by the descendants of Noah. Artinya ini adalah peta yang menggambarkan penyebaran keturunan Nabi Nuh. Dan ini peta ini bukan berdasarkan Al-Quran.
bukan berdasarkan hadis, tapi berdasarkan kisah-kisah Israiliyat. Jadi apa itu yang dinamakan dengan kisah Israiliyat? Jadi gini ceritanya. Kalau kita tahu tentang Islam, kita sudah belajar di dalam kitab ini bahwa Islam punya dua sumber. Sumber Islam adalah apa? Dua sumber, Al-Quran, Sunnah. Itu jelas ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan sebelum beliau meninggal ketika haji wada, taraktu fikum amroin, fa in tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Atau dalam hadis yang dalam lafaz yang lain, lan tadilu abadan in tamassaktum bihima. Jadi sama sebenarnya dua-duanya, intinya adalah bahwa Allah dan Rasul meninggalkan kepada kita dua hal yang kalau kita ambil itu kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Atau dalam hadis yang lain, dalam lafaz yang lain, tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang pada keduanya. Apa? Kitabullah wa sunnah. Maka dua ini adalah dalil paling utama di dalam Islam. Di antara dua dalil ini menunjukkan dua dalil yang lain. Apa yang dua dalil yang lain? Atau sumber hukum Islam yang lain? Yang pertama, yang ketiga adalah ijma' para sahabat, yang keempat adalah qiyas. Maka ini adalah 4 sumber pengambilan hukum Islam. Adapun dalil-dalil Israiliyat itu tidak termasuk sumber hukum Islam. Tapi menurut para ulama, kita tidak tolak, juga kita tidak percayai 100%. Artinya itu dijadikan sebagai wacana saja. Apa itu misalnya dalil-dalil Israiliyat? Misalnya cerita-cerita orang-orang Bani Israel yang dimaktubkan di dalam Alkitab mereka. Itu kan ada cerita-cerita. Nah, maka cerita-cerita itu kita tidak tolak dan juga kita tidak percaya sebagai sumber hukum Islam. Tapi kita dijadikan sebagai wacana saja. Jadi kalau dijadikan sebagai wacana, boleh. Nah, ini dari dalil-dalil Israiliyat, diambil dari Alkitab dan sebagainya. Ini cerita tentang keturunan Nuh. Jadi cerita tentang keturunan Nuh pasca banjir besar itu, maka ada 3 anaknya yang selamat. Yang anaknya yang pertama namanya Sem, anak yang kedua namanya Ham, anak yang ketiga namanya Yafet. Nah, jadi kalau dilihat ini petanya mereka. Yang warna hijau, ini kalau misalnya dilihat H-A-M, Ham. Ini daerahnya Ham. Yang warna merah, ini kalau misalnya dilihat S-H-E-M, Syam atau Sem. Sem atau Syam atau Sam sama. Yang atas ini daerahnya Yafet. Tulisnya J-A-P-H-E-T, jadi Yafet. Ini daerahnya Yafet. Nah, ini menurut orang-orang itu. Nah, dan kalau dilihat huruf-huruf kecilnya ini juga dilihatkan nama anak-anaknya Yafet siapa aja. Nama anak-anaknya Sem siapa saja. Nama anak-anaknya Ham siapa saja. Nanti dari keturunan Sem, ini kemudian lahirlah Nabi Ibrahim. Atau dalam bahasa mereka, Abraham. Dari Ibrahim kemudian ada 2 anak yang terkenal, Ishak dan Ismail. Ishak kemudian melahirkan Yakub, Yakub kemudian melahirkan Musa, Musa kemudian terus-menerus sampai kemudian zamannya Isa. Sedangkan dari jalurnya Ismail kemudian datang Nabi Muhammad. Jadi itu semua dari jalurnya Syam. Nah, jadi kalau bisa kita lihat lagi, ini yang lebih jelas lagi petanya. Nih, yang lebih jelas. Kalau peta dunia itu ternyata kita lihat, itu terbaginya bukan bukan timur dan barat seperti sekarang. Kalau zaman sekarang kan timur dan barat. Timur itu Asia, barat itu Eropa, kan itu kan ya. Nah, zaman dulu tidak. Zaman dulu kalau teman-teman lihat dunia yang kita lihat sekarang, ini kalau dunia extended yang sudah saya bilang ada Indonesianya. Walaupun zaman dulu itu tidak dikenal yang namanya Indonesia karena belum ada dalam sejarah mencatat adanya Indonesia itu paling awal mungkin tahun 600 atau 700-an. Itu pun bukan Indonesia, tapi pulau Syamatirah, Sumatera. Gitu kan ya, bukan Indonesia karena Indonesia belum ada. Syamatirah itu tercatat kira-kira 700-an. Nah, tapi kalau misalnya dilihat ini dunia zaman dulu, masih bisa nangkep ya, masih bisa bayangin ya. Ini dunianya di mana ya? Jelas ya. Ini di mana nih? Bingung ya? Oke. Ini Jazirah Arab. Ya, ini lihat nih, ini Jazirah Arab, kelihatan ya? Ini Jazirah Arab. Ini apa nih? India. Indonesia masih di sini, jelas ya? Oke, kalau sudah bisa baca peta, ini penting soalnya, supaya teman-teman bisa ngerti. Nah, zaman dulu dunia itu tidak dibagi timur dan barat, enggak. Tapi dibaginya utara, selatan. Dan bedanya apa? Coba lihat, ini wilayahnya Yafet yang warna kuning ini. Wilayahnya bagian utara kan ya? Dan semua wilayahnya itu dibatasin oleh yang namanya gunung-gunung. Coba lihat nih, dari sini nih. Lihat kan ada yang agak tebel ya? Itu kalau dalam kartografi itu artinya gunung. Nah, ini agak tebel-tebel nih, lihat. Dari utara sebelah barat terus ke sebelah timur
ini semua dibatasin gunung semua. Bisa dipahami ya? Nih lihat nih, gunung semua nih. Sampai dari ujung sampai ke ujung. Artinya apa? Wilayah utara sama wilayah bagian selatan itu dibatasin oleh gunung. Yang hidup di atas gunung siapa? Orang-orang Yafetik. Yang hidup di tengah-tengah gunung adalah orang-orang Semit atau keturunan Sem. Yang hidup di sebelah selatan itu orang-orang Hamid atau keturunan Ham. Bedanya apa? Bedanya begini. Kalau digambarkan dalam gambar-gambar zaman dulu, Yafetik atau keturunan Yafet itu hidungnya pesek, matanya agak sipit. Jelas ya? Itu semua bagian utara seperti itu. Ya. Dan antum jangan bangga dulu karena termasuk antum tuh sebenarnya yang tadi itu ya, itu keturunan Yafetik juga, cuma di situ digambarkan keturunan Semit dan itu nggak mungkin. Ya, antum nggak mungkin keturunan Semit. Ya gitu ya. Karena kalau keturunan Semit itu sudah jelas dia mendiami wilayah jazirah sama wilayah pertengahan. Jadi orang-orang mana digambarkan dalam buku-buku sejarah, Semit itu matanya belok, hidungnya mancung, rambutnya agak ikal, kadang-kadang pirang. Jelas ya? Jadi keturunan siapa? Zaman sekarang mereka yakini itu adalah keturunan Persia, Arab, Romawi, itu Semit. Jelas bukan antum kan ya? Gitu ya, jelas ya. Nah, Yafetik itu digambarkan sipit, lalu kemudian jenggotnya tebal, sering digambarkan pakai kuda, dan digambarkan pakai sendal dari bulu. Karena kenapa? Wajar. Lihat hidupnya di mana? Wilayah bagian utara. Maka kalau teman-teman lihat zaman sekarang pun Google, di atas gunung itu semua wilayah ekstrim. Mulai Rusia, Mongolia, Cina, Korea, Jepang, sampai kemudian Norwegia, Skandinavia, UK, dan sebagainya. Itu semua wilayah bagian utara. Jelas ya? Sedangkan wilayah Hamid itu digambarkan dengan jelas. Orangnya hitam. Orangnya hitam, keriting. Gitu ya? Jelas ya. Jadi antum kemungkinan yang mana? Ya kalau nggak yang atas, yang bawah. Ini mungkin tengah-tengah gitu ya. Kalau tengah-tengah itu yang bening-bening ya, gitulah kira-kira gitulah. Nah, jadi itu adalah pembagiannya. Nah, makanya ini berkaitan ketika seseorang membahas tentang bani-bani ini, mereka sebut kalau di Eropa, mereka sebut orang-orang utaranya adalah the Northern Tribe. Lah kenapa? Karena Northern Tribe ini senantiasa datangnya dari utara dan mereka punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Kasar, suka perang, mereka penunggang kuda dan ganas. Makanya kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan mereka namanya kaumnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini bukan hanya bahasa Arab, tapi jauh sebelumnya ketika Injil itu turun, maka Alkitab sebelum Injil, Taurat itu sudah menyebutkan nama mereka adalah Gog dan Magog. Jadi Gog dan Magog ini adalah keturunannya Yafetik. Jadi Yafetik itu punya anak, Yafet itu punya anak, salah satu anaknya namanya Gog, yang lain namanya Magog. Juj dan Ma'juj atau Ya'juj dan Ma'juj. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, maka kemudian kalau teman-teman baca setiap hari Jumat sekarang surat Al-Kahfi, itu ada ulama-ulama yang membahas ketika membahas tentang ayat-ayat terakhir suratul Kahfi itu ketika Zulkarnain itu diutus ke satu tempat, lalu kemudian diutus ke tempat yang lain, kemudian diutus lagi ke tempat yang satu lagi. Awalnya diutus ke tempat matahari terbit, kemudian diutus ke tempat matahari terbenam, kemudian diutus lagi ke tengah-tengah dunia. Nah, menurut mereka yang terakhir diutus ke tengah-tengah dunia itu kalau saya timur dan barat, akhirnya di hari yang terakhir diutusnya di daerah sini. Ada di daerah sini, maka diutus untuk apa? Untuk menghalau Ya'juj dan Ma'juj. Disewa sama orang setempat, menghalau Ya'juj dan Ma'juj membangun sebuah benteng. Yang waktu itu diceritakan di dalam Al-Quran, Zulkarnain membangun bentengnya dengan batu kemudian di casting dengan tembaga. Gitu kan ya, tembaga yang dipanaskan kemudian jadi tembok yang kuat yang nggak mungkin lagi ditembus waktu itu. Nah, ceritanya menurut para ulama, ketika Zulkarnain bangun tembok itu, ya, ulama mana? Sejarawan, salah satunya Ibnu Katsir, menceritakan ketika kemudian Zulkarnain bangun tembok itu berdasarkan dalil-dalil yang mereka kumpulkan itu atau cerita-cerita yang mereka kumpulkan, maka ketika dibangun tembok dihalau Ya'juj dan Ma'juj ada yang ketinggalan. Yang ketinggalan itu siapa? Yang ketinggalan itu namanya Bani Turk, asal katanya Taroka. Taroka artinya meninggalkan dalam bahasa Arab, Turika artinya ditinggalkan, Turkan itu artinya tertinggal. Artinya ada yang ketinggalan Bani Turk. Nah, Bani Turk itulah yang sekarang jadi Turki yang sekarang. Jadi ceritanya begitu. Nah, itu adalah sedikit cerita kenapa kalau sampai sekarang, kalau teman-teman lihat ya, utara, selatan, gunung semua. Di antara gunung-gunung itu ada lembah, kadang-kadang tempat mengalirnya sungai. Nah, disitulah tempat orang-orang yang utara itu nyerang ke bawah, Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, makanya kalau kita lihat, pernah tahu Great Wall? Tahu Great Wall? Tembok besar Cina, letaknya di mana? Menghalangi utara sama selatan, pinter gitu kan ya.
Tembok besar Cina letaknya di Cina. Bagus, gitu kan ya. Itu jawaban yang paling tidak masuk akal. Nah, jadi letaknya di mana? Letaknya di sini, sebelah utara selatan nutup itu. Tembok di sini juga ada, yang katanya bekas Zulkarnain. Ini namanya Darial George. Itu ada gunung yang sangat tinggi sekali. Ada lembah tempat mengalirnya sungai. Di situ dibangun tembok juga. Di bagian sebelah utara dibangun tembok juga untuk menahan serangan orang-orang Hun, serangan orang-orang Viking dan sebagainya. Nah, maka juga di apa namanya di sini bagian sini Inggris juga sama, dibangun serangan untuk menahan serangan-serangan orang-orang utara juga. Nah, artinya adalah apa? Orang utara itu memang ganas-ganas, gitu kan ya, suka nyerang ke bawah dan akhirnya salah satu tertinggal. Oke, sampai di situ kelar ya. Oke, sejarahnya kemudian berlanjut ketika masa khilafah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau itu pernah berkata, ada satu tempat di sebelah Tigris dan Eufrat, kata Rasulullah, yang tempatnya itu ditanami banyak sekali pohon-pohon kurma dan dihuni oleh satu bani namanya Bani Konturo. Bani Konturo ini Bani Turki juga. Nah, kata Rasulullah, jangan perangi mereka selama mereka tidak memerangi kalian. Lah kenapa? Karena orang-orang ini ganas. Maka orang-orang ini tidak diperangi oleh siapapun sampai zamannya Khalifah Utsman. Khalifah Utsman ini ketemu sama mereka yang waktu itu lagi pergi dari tempatnya. Mereka kan nomaden ya, perginya jalan-jalan terus kerjaannya. Pergi dari tempatnya, ketemulah kemudian pemerintah Khalifah Utsman di sini, daerah sini. Nah, ini daerah sebelah timurnya daripada kekuasaan Khalifah Utsman itu di daerah sekitar Uzbekistan. Nah, ketemu kemudian direkrut masuk Islam. Sebagaimana juga hadis Rasulullah katanya bahwa Bani Konturo ini ada 3 golongan. Satu, mereka tetap akan bersama dengan nenek moyang mereka dan mengambil agama nenek moyang mereka. Yang kedua, memerangi kaum muslim. Yang ketiga, justru masuk Islam dan menjadi penolong-penolong di dalam Islam. Nah, akhirnya ketemulah kemudian mereka kemudian masuk Islam dan akhirnya mereka kemudian membantu khilafah pada saat itu. Terus menerus membantu khilafah sampai zamannya Umayyah, zamannya Abbasiyah, dan akhirnya orang-orang Turki ini mencapai puncak kejayaan ketika jadi pengikut Islam itu ketika zamannya Abbasiyah. Kapan? Ketika zamannya Mu'tasim Billah. Jadi kalau teman-teman tahu, sewaktu kita misalnya lagi aksi atau kita lagi misalnya nulis tentang sesuatu, tentang kezoliman terhadap kaum muslim, itu kan biasanya sering disebutkan Mu'tasim. Mu'tasim itu adalah seorang khalifah yang dia ini agak ekstrim. Lah kenapa ekstrim? Dia kalau ngangkat panglima perang, Amirul Jihad, itu diajak gulut dulu sama dia. Kalau misalnya menang, baru diangkat jadi Amirul Jihad. Kalau misalnya dia yang menang, nggak diangkat. Paham teman sekalian? Dan setelah dia menang, misalnya setelah Amirul Jihad ini menang, biasanya disuruh gigit tangannya dulu. Kalau bisa tembus ke tangannya, berarti diangkat jadi Amirul Jihad. Kalau enggak diangkat. Lah kenapa? Orangnya agak ekstrim, kuat, hebat, dan orangnya senang perang. Ini Mu'tasim. Tapi di zamannya ada suatu kekurangan juga. Apa kekurangannya? Mu'tasim ini zolim secara pribadi. Dia menangkipi para ulama dan dia mengambil mazhab Mu'tazilah menjadi mazhab negara pada saat itu. Nah, sehingga negara pada saat itu mengadopsi bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka yang tidak setuju dengan pemahaman dia itu ditangkap kemudian dipenjarakan. Salah satu yang dipenjarakan adalah Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Imam Ahmad, sang Hujjatul Islam, sang pembela Islam. Nah, tapi orang ini walaupun dia zalim secara pribadi, dia menegakkan Islam. Maka ketika di zamannya ada seorang wanita itu ditarik kerudungnya di kota Amuria, di daerah Romawi, maka dia mengerahkan pasukan yang pangkalnya ada di Baghdad dan ujungnya ada di Amuria untuk membela kehormatan seorang muslimah yang ditarik kerudungnya. Jadi bisa bayangin ya, Mu'tasim yang kayak gitu aja, kalau misalnya sudah diganggu keislamannya, dia mengerahkan pasukan luar biasa. Nah, di zamannya Mu'tasim ini, karena dia berlaku zalim pada ulama, dia tidak populer di kalangan orang-orang Arab dan orang-orang Persia yang masuk Islam pertama-tama. Maka dia merasa nggak aman, maka dia pindahkan ibu kota 88 km di Baghdad, sebuah kota namanya Samarra. Samarra ini artinya Sarro Manro'a. Dan di kota Samarra ini, dia merekrut orang-orang Turki menjadi pengawal-pengawal utama dan menjadi pekerja-pekerja utama. Sampai-sampai orang-orang Arab pada saat itu berkata, kami bingung, ini adalah Daulah Abbasiyah atau Daulah Turkiyah. Karena saking banyaknya pekerja-pekerja Turki yang ada di situ. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Jadi awalnya kan orang Turki kan ketemu sama orang Arab, mereka jadi budak. Mereka jadi satpam lah kira-kira begitu. Mereka jadi anggota keamanan lah kira-kira gitu, ditempatkan di perbatasan-perbatasan. Di zamannya Mu'tasim, mereka jadi pekerja-pekerja di ibu kota.
yang waktu itu dipindah dari Baghdad ke Samarra. Nah, ketika mereka dipindah itu, mereka mendapatkan kekuasaan-kekuasaan yang banyak, akhirnya menjadi gubernur-gubernur perbatasan. Dari situlah orang-orang Turki punya kekuatan yang bersifat de facto. Jadi kekuatan de jure-nya secara hukum kekuatannya masih di Abbasiyah, tapi secara de facto kekuatan kenyataannya itu sudah dipegang oleh orang-orang Turki di zamannya Mu'tasim. Oke, nah kalau gitu kita lihat lagi. Setelah itu terjadi, maka muncullah banyak sekali orang-orang yang pergi ke perbatasan. Salah satunya yang pergi ke perbatasan itu adalah Bani Oghuz yang akhirnya menjadi Bani Saljuk. Jadi kalau teman-teman tahu Saljuk, nah mulainya dari situ. Kapan mulainya Bani Saljuk itu? Ya mulainya 900-an, 1000-an sudah ada Bani Saljuk. Yang paling terkenal itu yang di depan namanya Sultan Alp Arslan. Nama aslinya Muhammad. Panggilannya Alp Arslan. Alp Arslan artinya singa gunung. Itu Alp Arslan. Jadi kalau misalnya mau ngasih nama Arslan, itu namanya itu Arslan ya. Gunung, singa gunung. Nah jadi nama aslinya Muhammad. Lalu kemudian dia merangsek terus-menerus. Akhirnya dia menguasai daerah Romawi. Jadi teman sekalian, dulu ini daerah namanya daerah Romawi. Ini juga daerah Romawi. Konstantinopel di sini, ini daerah Romawi. Makanya mereka sebut Sultanate Saljuk of Rome. Jadi Kesultanan Saljuk yang mendiami wilayah Romawi. Mulai kemudian menaklukkan Asia Kecil. Ini namanya Asia Kecil atau Anatolia. Nah ini Asia Kecil dia taklukkan. Dan pada tahun 1071, Alp Arslan ini karena wilayahnya bertambah terus-menerus, Raja Konstantinopel atau Kaisar Konstantinopel namanya Romanus ini nggak senang. Maka kemudian dia pikir ini saatnya kita mengakhiri kekuasaan orang-orang Islam. Gimana caranya? Dia kerahkan pasukan 200.000 pergi ke kemudian perbatasan daerah Manzikert namanya. Lalu kemudian dia menantang Alp Arslan. Dan Alp Arslan ini orangnya cinta damai. Maka dia kirim surat. Kami nggak mau perang. Lah kenapa? Karena dia belum siap sebenarnya untuk melawan pasukan inti daripada orang-orang Romawi. Akhirnya dia ajukan permintaan damai. Permintaan damainya ditolak, akhirnya mereka berperang di daerah Manzikert, di dalam Malazgirt yang sekarang. Nah ini di sini Manzikert 1071. Dalam peperangan ini ternyata Alp Arslan itu pasukannya cuma 20.000, orang Romawi pasukannya 200.000, 10 kali lipat. Ternyata apa terjadi? Yang terjadi Romawi kalah. Romawi kalah, kaisarnya ditangkap, kemudian kaisarnya dibawa ke depan Alp Arslan. Kemudian Alp Arslan tanya begini, kalau seandainya kamu jadi saya, kira-kira kamu saya apain? Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kamu jadi saya, kira-kira kamu saya apain? Kaisar tuh jawab, kalau nggak saya bunuh, kamu saya arak di tengah-tengah kota Konstantinopel untuk menyatakan bahwa kamu itu hina dan kamu itu kalah. Maka Alp Arslan berkata, saya akan melakukan sesuatu yang lebih hina daripada itu. Loh apa itu? Lalu Alp Arslan berkata, kamu saya bebasin. Lalu dibebasin sama dia, tapi nggak sekedar dibebasin, dia diarak pergi ke kota Konstantinopel pakai bendera la ilaha illallah. Itu yang dituliskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tarikhur Rusul wal Muluk. Jadi bagaimana kemudian ketika Kaisar Romanus itu, anda bisa bayangin ya, diarak dari Malazgirt ini, Manzikert, ini kalau naik pesawat kira-kira 1,5 jam ke Konstantinopel, ke Istanbul yang sekarang, jalan kaki, diarak pakai bendera la ilaha illallah. Nah kejadian ini teman-teman sekalian, diaraknya Romanus ini, kejadian inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya perang salib. Jelas ya? Jadi perang salib itu mulainya dari situ. Jadi semenjak kisah itu terjadi, diaraknya Romanus Diogenes itu kemudian ke kota Konstantinopel dengan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kan ya. Maka ketika itu kemudian orang-orang Kristen menyaksikan, muncul orang Yahudi di kota Roma namanya Peter the Hermit, itu memprovokasi orang-orang yang ada di sana dengan mengatakan antikristus sudah muncul. Jadi antikristus sudah muncul, orang-orang pelawan Kristus sudah muncul, Dajjal, bahasa mereka Dajjal sudah muncul. Orang-orang muslim yang suka makan anak-anak, orang muslim yang suka pakai kalung dari tengkoraknya anak-anak, suka membunuh orang, memperkosa orang, suka makan darah dan sebagainya. Nah itu kemudian fitnahnya mereka, sehingga dari situlah disusun perang salib yang akhirnya digagas tahun 1098 di kota Pisa. Bisa difahami ya, kota Pisa tahu? Yang ada menara Pisanya. Nah, di situ kemudian 1998 berlanjut 200 tahun berikutnya gara-gara peristiwa tadi. Nah, jadi bisa jadi besok kemudian ketika Masirah Panji Rasulullah itu menjadi awal juga dari perang salib gitu kan. Ya walalam bisawab gitu kan ya. Tapi yang jelas ya itu yang terjadi. Ini sejarah ya yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Nah, jadi ketika ini kemudian bisa kita lihat, maka kejadian-kejadian ini menjadi kemudian awal daripada kejadian-kejadian yang lain. Tapi sayangnya Kesultanan Saljuk ini terus-menerus kemudian membela Islam, terus-menerus membela Islam, termasuk pembelaan yang besar yang mereka lakukan adalah ketika mereka memerangi orang-orang Turki juga, saudara mereka, tapi yang Syiah. Jadi orang-orang Turki itu terbagi dua, ada Bani Saljuk, ada Bani Buwayhid namanya.
Nah, Bani Buwayhid ini Syiah dan dimanfaatkan oleh Fatimiyah sama dimanfaatkan oleh Bizantium, oleh Konstantinopel untuk memerangi orang-orang Muslim. Nah, maka ketika mereka sudah memerangi terus-menerus, tapi sayangnya ada satu petaka yang terjadi pada 1258. 1258 sebagaimana digambarkan di sini, ini adalah penghancuran kota Baghdad sekaligus penghancuran ibu kota khilafah pada saat itu. 1258, hancurnya kota ini menjadi hancurnya khilafah pada saat itu yang menjadi vakum. Ketika vakum, orang-orang Saljuk lah yang harus menghadapi orang-orang ini. Lah kenapa bisa hancur? Sudah dikatakan dalam sejarah-sejarah, karena pada saat itu, dalam kitab Muqaddimah diceritakan ketika orang Arab awal-awal hidup itu, mereka kan tidak pakai pagar. Mereka tidak pakai, kemewahan-kemewahan. Di mana-mana mereka bawa pisau, di mana-mana mereka bawa pedang. Kalau makan tinggal nyari, kalau misalnya ada yang perang mereka bisa hadapi. Tapi ketika zamannya Abbasiyah ini, mereka sudah hidup terlalu mewah. Rumah dipagerin gitu kan ya, makanan ditumpuk-tumpuk, nggak bisa lagi perang, nggak bisa lagi bela diri. Maka ketika Tartar datang ke sana, Temujin, Genghis Khan itu kemudian datang ke sana, Baghdad habis. Dihabisi oleh orang-orang Mongol. Lah kenapa? Karena orang-orang Muslim sudah tidak bisa lagi untuk membela dirinya. Sedangkan pasukan-pasukan Turki ditempatkan di perbatasan. Sehingga habis semua. Bahkan dalam satu cerita dikisahkan ketika orang-orang Mongol datang ke Baghdad, mereka menemukan ada seseorang yang bersembunyi di balik tempat minum itu apa? Gentong itu. Nah, jadi bersembunyi di balik gentong itu, kemudian diangkat gentongnya terus ada orangnya. Lalu orangnya dibilang, "Sebentar ya, ini pedang saya lagi patah, saya mau ngambil pedang dulu baru saya bunuh kamu." Nah, dia nggak pergi mana-mana. Sampai ceritanya begitu. Lah kenapa? Saking mereka tidak bisa membela diri sendiri. Nah, 1258 ketika ini hancur, Saljuk pun ikut turun. Lah kenapa? Karena menghadapi serangan orang-orang Mongol. Ketika Saljuk turun, maka muncul yang baru. Nah, ini yang kemudian kita ceritakan. Namanya Kesultanan Utsmani. 1258, Baghdad hancur, seseorang lahir. Namanya Utsman Bey atau Utsman Ghazi. Yang akhirnya menjadi pendiri daripada Kesultanan Utsmani. Nah, Kesultanan Utsmani ini muncul ketika tahun 1290-an something, gitu kan ya. Ketika Utsman yang masih muda ini, dia ternyata berhasil menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Menghalau orang-orang Mongol, merebut kembali wilayah-wilayah Islam dikuasai Mongol, kemudian dia mengumpulkan orang-orang yang setia sama dia, muncul namanya Kesultanan Utsmani. Dan salah satu yang pertama dikuasai adalah Bursa. Nah, ini adalah makamnya Utsman Ghazi. Ini foto eksklusif saya, asik, gitu kan ya. Ini makamnya Utsman Ghazi. Jadi kita bisa lihat, Utsman Ghazi ini orangnya luar biasa ngeri. Lah kenapa? Jadi ketika saya ke sana tuh saya bayangin begini. Kita itu hidup di satu zaman yang sebenarnya ini bukan zaman kita. Paham maksudnya? Karena kenapa? Karena zaman ini sebenarnya dipersiapkan untuk anak-anak kita. Itu yang dipikirkan oleh Utsman Ghazi. Makanya Utsman Ghazi ini punya bapak namanya Ertuğrul. Ertuğrul ini benar-benar menanamkan satu hal pada anaknya. Dan itu dicatat dalam wasiatnya Ertuğrul pada anaknya. Apa wasiatnya? Ertuğrul bilang begini. Ertuğrul pertama-tama ketika dia sudah punya anak Utsman Ghazi ini, dia memilihkan satu syekh yang paling pintar di zamannya namanya Edebali. Dan pesan bapaknya kepada anaknya itu, kamu boleh bantah saya, tapi jangan pernah bantah gurumu. Itu ditulis dalam wasiatnya. Yang kedua, kamu boleh buat saya sedih, tapi jangan buat sedih gurumu. Kalau seandainya kamu melawan gurumu, kamu tidak akan saya akui sebagai anak. Karena kenapa? Guru lebih penting daripada orang tua. Lah kenapa? Ilmu lebih penting daripada keturunan bagi Ertuğrul bapaknya. Maka nggak heran Utsman ini sangat-sangat menghormati Syekh Edebali. Pada gilirannya, Utsman ini yang bukan siapa-siapa menanamkan dasar yang sangat penting terhadap keturunan-keturunannya tentang ketaatan pada Allah dan tentang penaklukan Konstantinopel. Jadi bisa dibayangin ya teman sekalian ya. Jadi anak-anak yang hebat itu dari anak-anak yang bangga pada bapaknya. Yang bangga pada kerjaan bapaknya. Jadi kalau bapaknya nggak ada yang bisa dibanggain, anaknya mau jadi apa? Paham ya? Nah, tapi Utsman Ghazi ini orangnya memang ngeri, luar biasa. Lah kenapa? Ini di makamnya dipasang satu bendera yang merupakan bendera dia. Ini aliwannya di zamannya dia, kira-kira gitulah. Nah, jadi benderanya warnanya merah. Saya nggak tahu kenapa warnanya merah. Mungkin karena orang-orang yang fetish senang yang merah-merah gitu kan. Orang Cina, Rusia gitu kan ya. Orang Turki senang yang merah-merah. Tapi yang penting bukan warna benderanya. Tapi coba lihat, ini bendera tahun 1335 di zamannya Orhan, anaknya dia. Tapi Orhan mengklaim ini adalah bendera bapaknya, yaitu adalah Utsman Bey. Lihat bagaimana kemudian tulisannya. Paling atas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, yang di atas Allah, sebelah kiri Muhammad. Kelihatan nggak? Ya nasib kalau gitu ya. Sebentar, saya liatin ya. Bentar. Bayangin aja ya. Nih, Allah lihat.
Nggak kelihatan Allah. Nggak kelihatan ya? Ya udah bayangin aja ya. Ini ada Allah, ini ada Muhammad, ini ada Abu Bakar, ini ada Umar, ini ada Utsman, ini ada Ali, ini ada Hasan, ini ada Hussein. Ya, jadi menjelaskan posisi mereka bahwa posisi mereka adalah Sunni, bukan Turki yang satunya yang Syiah. Oke ya. Di atasnya ini tulisannya Bursa Yurdu, artinya perjanjian bursa atau waktu itu adalah benderanya bursa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu tulisannya yang di bawah. Ini yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang ketiga Inna fatahna laka fatham mubina. Dari awal itu sudah dipilih. Ya, jadi ayat itu sudah Inna fatahna laka fatham mubina. Yang di bawah lebih ngeri lagi ayatnya. Wajahidu fisabilillah. Paham ya? Jadi bisa kebayang nggak ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, kenapa dia benar-benar keras kepala? Karena pendahulunya kayak begini. Paham ya? Dulu kakek-kakekmu itu adalah orang yang nulis begini gitu maksudnya. Dulu bapak-bapakmu adalah orang yang menanamkan dalam benderanya itu Inna fatahna laka fatham mubina. Ketika Anda pengen dikuasakan oleh Allah tentang satu tempat, Anda pengen dimenangkan oleh Allah, wajahidu fisabilillah, maka berjihadlah di jalan Allah. Tapi kalau Anda nggak mau berjihad, Allah nggak akan menangguhkan kemenangan. Paham nggak maksudnya kira-kira? Itu bapaknya kayak begitu. Yang pertama-tama Osman Ghazi, nah itu adalah di makamnya dituliskan begitu. Maka wajar ketika anak-anaknya semuanya punya mental yang mengerikan seperti itu. Jelas ya? Jadi inna fatahna laka fatham mubina, lalu di bawahnya wajahidu fisabilillah. Ini makamnya Orhan, anaknya. Jadi di masa Orhan inilah kota Bursa ditaklukkan pada 1326. Awalnya adalah punyanya Yunani, namanya Prusa, diganti menjadi Bursa. Dan Orhan ini nggak main-main. Orhan ini dikisahkan dalam tarikhnya Ibnu Battuta, itu bahwa Orhan ini tidak pernah berdiam diri dalam satu tempat selama 1 bulan penuh. Tidak pernah. Jadi kalau misalnya nonton Sulaiman the Magnificent itu, Muhtasam Yuzil, yang di Indonesia dibahasakan King Sulaiman itu, diceritakan gimana itu ceritanya. Sulaiman cewekan terus gitu kan ya. Sulaiman cinta-cintaan lulu gitu ya. Nggak ada cerita. Yang ada adalah dikisahkan dalam tarikhnya Ibnu Battuta bahwa Orhan, pendahulunya Sulaiman itu tidak pernah berdiam diri dalam satu tempat selama sebulan. Kerjanya apa? Pergi ke sini menaklukkan, pergi ke situ nyiapin tentara, pergi ke sini perang, pergi sini menaklukkan. Lalu apa? Lah benderanya kayak gitu. Bukan benderanya love is everything, bukan begitu. Paham ya? Inna fatahna laka fatham mubina wajahidu fisabilillah. Tidak ada cerita tentang cewek sama sekali. Jelas ya? Jadi tidak pernah berdiam diri di satu tempat selama sebulan. Sulaiman Al-Qanuni dikisahkan tidak pernah berdiam diri selain 3 bulan sekali pergi berjihad. Itu Sulaiman Al-Qanuni. Wajar Allah memberikan mereka kebaikan-kebaikan yang banyak. Lah kenapa? Karena mereka tahu inna fatahna laka fatham mubina, syaratnya adalah wajahidu fisabilillah. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi, ini adalah bendera kemudian yang mereka pakai. Jadi khasnya bendera Utsmani itu selalu ada itu tuh, inna fatahna laka fatham mubina. Kalau nggak ayat itu, yang dipakai adalah nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, gitu kan ya. Jadi itu yang kemudian dipakai. Sama ayat tentang penaklukan, ayat tentang kemenangan, ayat tentang kebaikan. Yang tengahnya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu bukan bendera ISIS ya, jelas ya. Ini benderanya Utsmani. Lalu kalau ini apa? Ini lambang tulip. Ya, jadi itu lambangnya tulip bagi mereka. Nah, kalau gitu kita lihat lagi benderanya kayak gimana lagi. Nah, ini salah satu benderanya. Ini bendera Utsmani yang dipakai ketika Perang Dunia Pertama. Kebayang nggak gentarnya musuh ketika melihat bendera ini? Gitu kan ya? Bendera yang mencirikan bahwa ini semangatnya dan kalau mati tidak ada masalah. Lah kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang menarik di kota Bursa, setelah mereka menguasai kota Bursa, mereka mulai membentuk ciri-ciri khas peradaban Islam di situ. Ini adalah apa ya namanya ya? Istana, bukan istana tapi ya. Pusat pemerintahan pertama di Bursa. Jadi pusat pemerintahan pertama Islam Utsmani yang ada di Bursa, ini tempatnya. Namanya sekarang Yesil Jami. Yesil itu artinya hijau, Jami itu artinya masjid. Ini Yesil Turbah, artinya makam hijau. Tapi yang penting ininya nih. Lah kenapa penting di dalamnya teman sekalian? Jadi kalau kita lihat dalamnya, masuknya dari sini. Masuknya dari sini. Ini ada 2 kubah yang sama. Dulu ceritanya, ini tempatnya masjid, ini tengahnya, di sini ada sadirwan. Sadirwan itu sebuah air mancur kecil.
Bagi orang-orang lain bagi orang-orang datang nyangkanya di sini tempat wudhu, ternyata bukan. Ini adalah tipikal bagaimana tempat pemerintahan pertama dalam Kesultanan Utsmani. Ceritanya gimana? Di sini dua ini tempat rapat sultan sama wazir-wazirnya atau sama pembantu-pembantunya. Jadi tempat rapat sultan sama menteri-menterinya, gampangnya gitu. Sebelah sini ini tempat penghakiman. Di sini ada ruang kecil, ini tempat hakim. Paham ya? Tempat qadhi ngasih keputusan. Ini tempat hakimnya, ini tempat sholat, tengah-tengah tempat orang nunggu. Di atas, lantai atas ini ada tempat sultan dengerin ketika menteri-menterinya lagi memutuskan sesuatu. Sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Dan tengah-tengah air mancur buat apa? Air mancur untuk dihidupin supaya kalau ada orang ngobrol di kiri dan di kanan, di belakang dan di depan nggak kedengeran. Paham teman sekalian? Jadi kalau ada pembicaraan rahasia itu tidak kedengeran. Itu adalah bagaimana arsitekturnya mereka. Dan ini kalau kita lihat dalamnya, nah ini kira-kira begini. Ini masjidnya. Ini masjidnya. Jadi tempat dipakai untuk sholat. Jadi tempat pemerintahan itu yang paling besar apa? Masjid. Paham ya? Kalau kita tempat pemerintahan yang paling kecil musola, gitu ya. Masya Allah. Nah jadi ini tempat yang paling besar, tempat sholat. Nah yang saya bilang tempat sebelah kiri dan sebelah kanan ini tempat kantor administrasi. Belakangnya nanti baru kita lihat. Ini tempat-tempat ini, tempat apa ini? Tungku, bukan. Ini tempat-tempat ini kalau di zamannya Rasul, Ahlus Suffah. Jadi kalau tempat Ahlus Suffah di Masjid Nabawi itu direplikasi di sini bentuknya begini. Ahlus Suffah, tempat naruh makanan. Jadi pagi-pagi subuh-subuh, suatu waktu Rasul pernah selesai perang Khandaq kalau saya nggak salah, Rasul pernah nanya pada Abu Bakar dan para sahabat yang lain ba'da sholat subuh. Rasul nanya begini, siapa di antara kalian yang sekarang sudah melakukan sedekah subuh? Nggak ada yang jawab. Abu Bakar, saya Rasulullah. Terus kemudian ditanya lagi, siapa yang sudah mengunjungi sahabatnya yang sakit? Yang lain nggak ada. Loh gimana mengunjungi? Orang ini baru subuh kok. Saya Rasulullah, kata Abu Bakar. Kemudian ditanya lagi, siapa yang sudah puasa hari ini? Yang lain udah pada capek. Saya Rasulullah. Nah dari situ Abu Bakar mengatakan bahwa dia sudah melakukan semuanya. Kok bisa kamu melakukan itu? Karena tadi pagi sebelum subuh saya datang ke tempat teman saya yang sakit, kemudian saya sedekahin di sana, sekaligus saya hari ini puasa dan saya melakukan amal-amal yang lainnya. Setelah itu Umar berkata, Abu Bakar menyusahkan kita. Nah kenapa? Karena kita nggak akan bisa menyaingi Abu Bakar, paham ya? Nah, karena Abu Bakar menetapkan standar yang tinggi sekali gitu loh maksudnya. Nah jadi di sini dia direplikasi. Jadi orang-orang ketika sholat subuh mereka bawa makanan, yang orang-orang kaya, mereka simpen di sini, masukin di sini. Setelah masuk mereka sholat. Ketika mereka pas sholat, orang-orang miskin datang. Kemudian ngambil makanan-makanan ini kemudian pulang. Nggak sholat jamaah dong ya, orang miskin namanya. Jadi gitu. Mungkin dia lagi lapar. Konsepnya adalah yang ngasih nggak tahu, yang ngambil juga nggak tahu siapa yang ngasih. Jadi keikhlasan di situ terjaga. Nah ini tempat-tempat makan. Ini adalah masjidnya. Ini keramik-keramiknya luar biasa ngeri. Ini adalah depannya, ini adalah belakangnya yang saya bilang tadi. Ini tempat qadhi. Masuknya dari sini. Tempat qadhi, ini sadirwannya, air mancur. Jadi kalau dihidupin, ngomong di sini nggak kedengeran ke sini, sini nggak kedengeran sini, sini nggak kedengeran sini, sini nggak sini. Ini tempat sultan mengawasi. Jadi sultan ngawasin kamu keputusan benar atau enggak. Kalau nggak benar kamu yang dihukum. Gitu ya. Tempat qadhi memutuskan. Ini tempat rapat sekaligus tempat penghakiman, mahkamah. Ini tempat orang-orang nunggu. Masuknya dari sini. Keren ya, arsitekturnya Islam ya, kecil tapi mantap. Nah jadi kira-kira gitu. Nah ini kisah ketika sudah Bursa dikuasai, zamannya siapa tadi? Osman, Orhan, Murad, semua dikuasai. Murad punya anak namanya Biyazid. Biyazid itu sultan keempat, nih orangnya Biyazid. Nickname-nya Yildirim, kilat. Kenapa? Kerjanya bolak-balik Asia Eropa penaklukan. Asia Eropa penaklukan terus. Ankara dihabisin semua, bangun masjid di mana-mana, termasuk Ulu Jami dia juga yang bangun. Bukan Ulu Jami di situ ya, bukan ya. Ulu Jami di Bursa. Itu dia juga yang bangun. Ulu itu artinya awal, Jami artinya masjid. Kemungkinan besar orang Indonesia ngambil Jami itu dari sana. Gitu ya. Jadi Ulu Jami dia bangun, pergi pulang, pergi menaklukkan. Ketika dia 1394 kemudian membangun Anadolu Hisar yang ada di Konstantinopel untuk menaklukkan kota Konstantinopel. 1402 ketika dia lagi mengepung kota Konstantinopel, muncul pahlawan hebat lagi dari sebelah timur, keturunannya Genghis Khan yang masuk Islam, namanya Timurlang. Orangnya ini. Jelas ya? Orang mana dia? Dia yang sekarang keturunan Mughal. Tahu Mughal? Nah, India. Tahu Jalaluddin Muhammad Akbar?
Tahu ya, bagus gitu kan ya. Kalau itu pasti tahu, Joda Akbar gitu ya. Nah, itu Akbar, itu keturunannya dia. Akbar, itu keturunannya dia. Bapaknya itu ini namanya Timurlang. Timurlang ini cucunya Genghis Khan. Jelas ya? Jadi muncul pahlawan hebat, dia juga pengennya menyatukan Islam. Pikirannya begini, dia nulis dalam kitab dalam buku hariannya, agamaku satu, Tuhanku satu. Maka karena Tuhanku satu, agamaku satu, pemimpin juga harus satu. Yang lainnya aku taklukin semua. Jadi orangnya nggak jahat, cuma ya ambisius, gitu ya. Maka dia nahan Bayezid, dia minta Bayezid menyerah, Bayezid nggak mau menyerah, maka dia ditahan sampai mati, nggak dibunuh, ditahan sampai mati. Sepasca Bayezid meninggal, terjadi kekacauan dan perebutan kekuasaan, dia salah. Maka yang kemudian menyatukan 10 tahun kemudian namanya Mehmed I, Mehmed Çelebi. Siapa Mehmed Çelebi? Kakeknya Muhammad Al-Fatih. Nah, Mehmed Çelebi menyatukan, kemudian punya anak namanya Murad. Murad kemudian menguasai di Edirne. Edirne kemudian dia punya anak di Edirne namanya Muhammad Al-Fatih. Yang ketika lahir lagi baca ayat tadi, Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, kemudian terus berlanjut sampai kemudian yang kita kenal sekarang. Itu baru sesi 1 yang ada di bursa. Jadi di sini kalau bisa kita lihat, ini gambar-gambar sultan sebagaimana mereka gambarkan Sultan Utsmani. Lihat yang paling atas namanya Khan Osman Ghazi. Kenapa Khan? Kenapa Khan pakai KHN? Karena keturunan itu juga. Kan sudah saya bilang keturunan Bani Yafetik. Yafetik siapa? Mongol, Cina, Turki. Jadi hati-hati loh sama orang Yafetik loh. Ganas-ganas gitu ya. Utsman, yang berikutnya Orhan. Yang kemudian atas jasa dia Islam masuk ke Eropa, menguasai kota menguasai kota Gallipoli. Lalu kemudian anaknya namanya Murad menguasai kota Edirne. Lalu kemudian anaknya lagi Bayezid yang tadi meninggal di tahanan. Lalu anaknya lagi namanya Osman, Orhan, Murad, Bayezid. Anaknya yang menyatukan Islam lagi namanya Mehmed I atau Muhammad I. Anaknya lagi Murad II, bapaknya Muhammad Al-Fatih. Yang sebelah kanan selalu jadi yang paling nomor 7, Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau Anda perhatikan mirip-mirip saya. Jadi Muhammad Al-Fatih. Osman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, lalu kemudian ke sini. Nah, ini namanya Bayezid lagi, Bayezid Khan. Ini adalah anaknya Muhammad Al-Fatih. Bayezid II. Bayezid II yang ini namanya Selim. Selim, Yahu Sultan Selim namanya. Selim the Grim. Nah, kenapa? Digambarkan nggak ada jenggotnya dan cuma punya kumis doang. Itu Selim selalu begitu. Dan biasanya digambarkan ngadepnya ke sebelah sono, tapi jarang-jarang digambarkan ngadepnya sebelah sini. Nah, kenapa? Karena dia akan memamerkan anting-anting sebelah kirinya. Biasanya digambarkan ada anting-anting sebelah kiri. Kenapa anting sebelah kiri? Karena budak di zaman itu dicirikan dengan anting-anting sebelah kiri. Budak. Maka Selim itu mengatakan, karena saya juga hamba Allah dan saya budaknya Allah, saya juga pakai anting-anting. Nah, karena budaknya Allah. Kalau zaman sekarang alay gitu ya. Selim ini adalah khalifah pertama Utsmani. Jadi sebelum Selim ini nggak ada yang jadi khalifah. Sultan semua. Selim khalifah pertama Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman the Magnificent. Sulaiman Al-Qanuni. Nah, ini bonus buat teman-teman sekalian, gambar-gambarnya. Ini adalah namanya Kuliesi. Jadi dreamnya saya tuh mau bangun kayak begini, asik gitu kan ya. Amin gitu ya. Allah Maha Kaya kok gitu ya. Nah, ini namanya Kuliesi. Kuliesi itu adalah konsep pengejawantahan daripada Masjid Nabawi. Nah, kenapa? Karena di Masjid Nabawi itu semuanya terkandung di sana. Baik ada masjid, ada tempat belajar hadis, tempat belajar Quran, tempat sifahane. Sifahane itu artinya taman, sifah itu artinya kesehatan. Taman kesehatan. Dulu Turki ketika zamannya Utsmani namanya sifahane. Rumah sehat, Darus Sifa, rumah sehat. Sifahane, taman sehat. Zaman sekarang Turki ganti rumah sakit, Hastane namanya. Hasta itu artinya sakit, Hane itu artinya taman, tamannya orang sakit. Di Indonesia juga sama, rumah sakit gitu ya. Jadi, nah ini adalah salah satu contoh Kuliesi. Ini Bayezid II Kuliesi, anaknya Muhammad Al-Fatih yang buat. Masjidnya mana? Masjidnya mana? Yang sudah pasti yang paling gede. Itu masjid.
Ini masjid, ini pelataran masjid. Nah, tempat-tempatnya apa yang ini pelataran masjid? Ini Darul Qurra, tempat penghafal Quran. Ini Darul Hadis, tempat penghafal hadis. Di masjid juga ada namanya Tabhane. Tabhane tempat menerima orang-orang gelandangan kayak antum. Gitu ya. Jadi kalau antum kesini gelandangan, jangan khawatir. Antum dijamu selama 3 hari, dikasih roti gratis, dikasih minum gratis, dikasih uang jajan selama 3 hari untuk menerima tamu. Di situ ada Tabhane. Di sini ini khusus Bayazid, dia membangun namanya Sifahane yang lebih luas. Jadi di sini ini tempat perawatan orang-orang sakit, hospital. Jadi ini hospital. Ini tengah-tengah ini tempat khusus orang gila. Paham ya? Jadi bayangin tuh. Di zamannya Bayazid ya, itu sekitar tahun 1488-an sudah dibangun rumah sakit khusus orang gila. Dan ini sekarang menjadi museum rumah sakit UNESCO. Jadi ketika datang sana saya kaget, Masya Allah, di situ orang sakit benar-benar dimuliakan, paham antum? Jadi kalau orang dimuliakan walaupun gila itu di dalam khilafah itu dimuliakan antum. Walaupun orang gila aja dimuliakan loh. Gimana cara muliakannya? Di tengah-tengah sini, di hall yang paling gede ini, dia ada banyak sekali, lihat nih, ada kelilingnya, ada banyak hall-hall kecil. Di tengah-tengahnya ada pemain musik. Pemain musik, tapi bukan sembarang pemain musik. Pemain musik yang sudah disiapkan dengan not-not tertentu dan kunci-kunci tertentu sehingga orang gila nggak tambah gila, paham ya? Jelas ya? Karena sudah diteliti. Jadi dia memanfaatkan teori Al-Farabi, dia memanfaatkan teori-teori pemusik-pemusik Islam supaya menterapi dengan not-not musik. Jelas ya? Itu yang pertama. Di tengah-tengahnya ini ada sadirwan lagi, air mancur, tapi dengan suara-suara khusus. Yang kalau didengar bikin orang jadi stresnya hilang. Pertama dengan air, terapi suara air, terapi musik. Yang ketiga terapi wangi, terapi wewangian. Itu untuk orang gila. Sebelah sini ada foto-fotonya, saya tampilin di sini. Oh, nanti saya liatin. Nih, foto-foto orang gila, mau lihat? Ya siapa tahu terinspirasi gitu loh maksudnya. Jadi ada bagaimana mereka memperlawan orang gila pada zamannya. Lihat ya, orang gila aja dimanusiakan loh. Sebentar, saya kasih tahu. Biar antum paham orang gila tuh ternyata dimanusiakan. Nah ini foto eksklusif. Ini kenyataan sekarangnya begini. Ini Sifahani pada masanya. Oh ini sorry ya, ada artis. Ini bukan orang gila ya. Nah ini ruangan tengahnya ini ada pemusik yang main dengan not-not tertentu supaya orang-orang gila tuh nggak tambah gila. Jadi ini serius digambarkan, ada patung-patungnya ini untuk menggambarkan bahwa dulu pemusiknya begini. Jadi kalau zaman sekarang orang masih meributkan musik itu haram atau tidak haram, di situ digunakan untuk pengobatan. Jelas ya? Jadi sudah tidak ada bahasan lagi karena tentang musik kita sudah clear semuanya bahwa itu adalah sesuatu yang mubah-mubah saja. Nah, ini beberapa ruangan-ruangan di antaranya. Ini ruangan orang gila akut. Jadi coba lihat antum, orang gila akut dikasih sajadah untuk sholat loh. Kan ya? Jadi orang gila di sana ada perapiannya, ada tempat tidurnya. Nah, ini orang gila menengah. Dikasih burung buat main, dikasih ayam gitu ya. Jadi ini adalah terapinya. Nah, ini adalah tempat melahirkan. Jadi di sana juga ada tempat melahirkan. Jadi nggak hanya orang gila semua, tapi ada proses kelahiran. Nah, ada proses kelahiran dan nah ini adalah tengah-tengahnya ini terapi musik di depan tadi. Di belakangnya terapi air, suara-suara air supaya menenangkan orang dan terapi wewangian. Ini tempat penelitian obat-obat alternatif. Jadi pakai ular gitu ya, pakai apa lagi dan sebagainya. Nah ini juga para apoteker ceritanya. Jadi ada ruangan-ruangannya. Nah ini ruangan. Nah tadi kan hospital ya, tempat rumah saya. Ini tempat pendidikan kedokteran. Total ada 18 kamar, cuma menampung 18 murid. Nah ini siapa nih? Kira-kira siapa ini? Salah, satpam. Ini satpam. Ini ruangan satpam, jelas ya? Oke, ruangan satpam. Ini baru ruangan pembelajar. Nah, lihat kan ganteng gitu ya. Nah, belajar gitu kan. Ini kayak di Hogwarts ya kira-kira gitu ya. Nah, jadi di zamannya ini satpam, ini pelajar. Nah, ini dia lagi belajar. Ini juga pelajar, satu kamar 2 orang. Total 18 orang, total cuma 18 orang. Ini ruang praktikum. Ruangan praktikum. Nah, ini ruangan syekh, profesor. Nah, jadi belajarnya dulu pakai profesor. Nah, ini ruangan profesor. Gaji profesor itu ditulis di sana. Gaji profesor 1 hari sekitar
1,5 juta. Asik ya, profesor. Ini juga ruangan profesor. Nah, ini ruangan pengobatan profesor. Ini ruangan praktikum pelurusan otot-otot dan tulang. Keren ya? Nah, ini ruangan praktikumnya. Nah, ini lakonnya. Nah, ini Syekh lagi mengajar. Nah, ini perpustakaan. Jelas ya, itu kuliasi namanya. Kuliasi itu adalah keseluruhan namanya. Kompleks di dalam Islam keseluruhan. Nah, ini adalah tentang bonusnya tentang kuliasi. Nah, ini juga bonus, ini namanya Han. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih, sultan-sultan sebelumnya, mereka menaklukkan Konstantinopel, mereka bangun banyak sekali pasar-pasar. Salah satu adalah Grand Bazaar itu yang terkenal, mall pertama di dunia. Di dalam Grand Bazaar ada barang-barang kayak gini banyak sekali. Namanya Han. Han itu apa? Kalau orang-orang lagi dagang, itu kan dimanusiakan. Mereka perlu mandi, mereka perlu tidur, mereka perlu sholat. Nah, ini tempatnya. Di dalam pasar ada barang-barang kayak gini. Kebuka, tempatnya namanya Han. Dan di tengah-tengah ada masjid. Asik ya. Jadi tempatnya kebuka kayak tadi, kayak ini gini nih, kayak tadi gini. Tiba-tiba tengah-tengahnya ada masjid. Yang bangun siapa nih masjidnya? Yang bangun anaknya Muhammad Al-Fatih, Bayezid II. Jadi orangnya di situ paling cuma sekitar 5 atau 6 orang, ya tapi mereka bahagia di situ karena pusat semuanya adalah tetap masjid. Ya, jadi itu adalah sedikit yang bisa kita ceritakan. Dan yang terakhir saya akan putarkan. Ada yang bingung kenapa dari tadi kita melihat bulan dan bintang? Dari tadi lihat bulan dan bintang kan ya? Nah, dari mana asalnya bulan dan bintang? Ini asalnya bulan dan bintang. Saya sedikit menyampaikan, ini tentang impiannya Utsman bersama gurunya. Nggak usah dengerin karena antum pasti nggak ngerti, karena saya juga nggak ngerti. Lihat aja gambarnya. Ini Syekh Edebali, gurunya Utsman Ghazi. Jadi dia tuh sangat menghormati, belajar sama gurunya, ngaji sama gurunya. Nah, suatu waktu ketika dia ngaji, Utsmannya sudah ngaji, lalu kemudian ketiduran. Jadi bukan antum aja yang ketiduran gitu ya. Tapi ketidurannya santri ya, Masya Allah. Barokah. Gimana ketidurannya dia? Coba lihat nih. Ya kan? Sudah ngaji, ketika ngaji tidur, ketika tidur mimpi. Apa mimpinya? Nah, lihat nih mimpinya. Devlet kuracak bey için hazırlanmış misafirhane. İçindeki Kur'an'la kıymet engel olan Bentar. okudu. Nah, setelah baca Quran gitu kan ya, inna fatahna laka fathan mubina, ketiduran. Rüya ki Pas ketiduran inilah yang dikenal dengan nama impian Utsman. Dia mimpi gurunya. onun göğsünden Ya, bukan mimpi cewek. doğuşan Hüseyin Dari dada gurunya keluar bulan sabit. Kemudian bulan sabit menjadi penuh. haline geliyor. Kemudian masuk ke dadanya dia. Göğsüne süzülerek giriyor. Setelah masuk ke dadanya dia, kemudian dia mimpi bahwa dari dadanya itu Sonrasında muncul pohon cenar. göğsüne nazar ediyor. Namanya pohon cenar. Pohon cenar ini ya, kita tuh apa ya? Sanki Ya cenar lah pokoknya gitu ya. Nah, pohon cenar itu kemudian banyak sekali menumbuhkan daun-daun dan mencakup 4 gunung, Kaukasus, Taurus, Atlas, dan Hemus. Kemudian akar-akarnya juga menjulang tinggi, menjulang membesar, meliputi 4 sungai, Efrat, Tigris, Nil, dan Danub. çınarın gölgesinden istifade Ini mimpinya dia. Muncul kemudian banyak sekali dia lihat pohon-pohonan yang lain, ladang-ladang gandum, kapal-kapal, dan dari kulit-kulit kayunya itu kemudian dia bisa melihat banyak sekali menara-menara masjid, azan-azan berkumandang, kemudian kuda-kuda yang sangat banyak sekali. Nah, itu semua adalah mimpinya dia. Nah, setelah itu tiba-tiba dia mengatakan bahwa daun-daun cenar itu kemudian berubah menjadi pedang, mengarah pada satu titik tunggal. Apa itu titiknya? Konstantinopel. Wilayah tadi yang dia kuasai tadi dalam mimpinya bentuknya bulan sabit, dan semua yang mengarah pada satu titik tadi bintangnya. Dari situlah kemudian semua itu kemudian dia lihat jadi sebuah cincin. Dapatlah dia cincinnya, dipakaikan kepada dia. Selesai mimpinya. Jelas ya? Dari situ kemudian mimpinya Utsman itu diwariskan terus ke bawah. Hadisnya dari mana? La tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Itu kemudian diwariskan pada orang-orang di bawahnya, dan kemudian Sultan ke-7 menaklukkan Konstantinopel. Karena impian dia itu tadi, lihat ya, pohon tadi kan menguasai wilayah seperti bulan. Akar-akarnya juga menguasai wilayah seperti bulan.
semua daun-daunnya menuju pada satu titik tunggal bintang Konstantinopel. Kemudian semua bayangan dia itu jadi sebuah cincin, batu cincin. Ternyata dia pakai akik juga. Tapi saya nyari-nyari kemana-mana nggak ada akik kayak gitu. Karena akiknya khas, akiknya dia khas. Kenapa akiknya khas? Konstantinopel, sudah saya tulis dalam buku saya, itu terletak di antara 2 lautan dan 2 daratan. Paham ya? 2 lautan dan 2 daratan. Menurut Utsman, 2 safir dan 2 emerald. Tahu batu safir? Warnanya apa safir? Merah, merah tuh ruby. Ruby baru warna merah, safir warna apa? Safir nggak mungkin kecuali biru. Jelas ya? 2 safir, berarti di antara 2 lautan. Emerald warna hijau, hijau daratan. 2 daratan, 2 lautan, jadi cincin, cincinnya dipakai. Saya nyari itu nggak ada tapi. Jadi cincin bentuk Konstantinopel itu nggak ada. Itu cincinnya Utsman dianggap seperti itu. Nah, ketika dia pakai, maka dia meyakini bahwa dia penakluk Konstantinopel. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, yang pengen saya sampaikan adalah inilah namanya ketakwaan yang diwariskan. Ya, jadi ketakwaan yang diwariskan. Yang awalnya Utsman ini bukan siapa-siapa, dia meyakini Rasulullah dan janjinya Rasul, dia wariskan pada anak-anaknya dan kemudian anaknya menaklukkan Konstantinopel. Artinya adalah apa? Jadilah orang tua yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Jadi saya bisa bayangin, kalau bapak saya tuh kayak Utsman Ghazi itu ya, mustahil kita tuh tidak berprestasi. Paham maksudnya? Seandainya kalau kita itu prestasinya tinggi, nggak mungkin anak kita jadi orang biasa-biasa aja. Nggak mungkin. Lah kenapa? Karena anak kita tuh ngelihat kita, bapaknya udah kayak begitu. Benderanya tiap kali lemes lihat bendera, bapak gue benderanya gini bro. Dan di Turki sampai sekarang ada satu lagu yang mereka terus-menerus dinyanyikan pada anak-anaknya. Kayak kalau di Indonesia lagunya Nina Bobo gitu lah kira-kira. Lalu orang Indonesia tidur semua, paham ya? Tapi kalau di tempat mereka lagunya judulnya Ceddin Baba, kakek bapakmu. Jadi menceritakan kakek dan bapakmu itu siapa? Kakek dan bapakmu itu siapa? Mujahid, nggak pernah berhenti berjihad. Kalau misalnya perang nggak pernah mundur, nggak pernah ada rasa takut, ya gitu-gitu. Jadi ceritanya adalah orang-orang yang diceritain kayak gitu. Wajar kalau orangnya ganas-ganas. Tapi zaman sekarang cuma jadi lagu doang. Paham ya? Lagu yang sering diputar ketika penaklukan penaklukan sahabat. Nah itu judulnya Ceddin Baba, bapakmu dan kakekmu dan bapakmu. Yang berikutnya. Dan semangat itu mereka bawa juga sampai ke depan mimbar sholat. Jadi kalau misalnya antum nanti berkesempatan pergi ke Istanbul dan pergi ke masjid-masjidnya, antum lihat di mihrabnya, di mimbar dan mihrabnya, itu biasanya di atas mihrabnya itu mereka pasang ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan sholat. Salah satu adalah kullama dakhala alaiha Zakaria mihraban. Ketika Zakaria itu masuk ke dalam mihrab, cuma gitu doang. Tapi ketika kita baca dalam surat Ali Imran, nanti coba dibaca, ternyata itu ayatnya ada lanjutannya. Apa lanjutan ayatnya? Kullama dakhala alaiha Zakaria mihraban wajada indaha rizqan. Maka ketika dia masuk ke dalam mihrabnya, setiap Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, karena itu cerita tentang Maryam, maka Zakaria mendapatkan di Maryam itu indaha rizqan. Dia mendapatkan bahwa Maryam itu mendapatkan rizki. Kemudian dia bertanya, annalaki hadza, kamu dapat dari mana ini? Maka kemudian Maryam menjawab, hadza min indi rabbi. Ini adalah dari Tuhanku. Apa yang dilakukan oleh Zakaria? Langsung Zakaria masuk ke dalam mihrab yang sama, langsung sholat yang sama, dan permintaannya dicatat dalam surat Maryam. Rabbi habli minas solihin. Dan ya Allah, berikan aku adalah orang-orang yang soleh. Padahal dia katakan apa? Aku sudah rambutku memutih dan aku sudah tua. Istriku sudah menopause. Tapi aku tidak pernah bosan karena engkau tidak mungkin tidak mengabulkan. Karena ini mihrabnya yang dipakai oleh Maryam untuk berdoa, aku juga pakai. Maka Allah katakan, maka fattaqabbalaha. Maka Allah menerima doa-doanya wa huwa qaim, dan waktu itu Zakaria dalam keadaan berdiri. Langsung diterima doanya, punya anak namanya Yahya. Langsung dikasih Allah namanya. Inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Langsung dikasih namanya oleh Allah, namanya Yahya. Kenapa? Orang bilang dia nggak mungkin punya anak. Ternyata dia punya anak namanya Yahya. Lihat dari Ali Imran, ya, Ali Imran, Zakaria, bukan siapa-siapa, Zakaria nabi, tapi Ali Imran nabi bukan? Bukan, keluarganya Imran bukan nabi. Punya istri, bukan siapa-siapa juga. Tapi niatnya dari awal, ketika hamil, aku menazarkan ini nazartu fi batni muharraran. Aku menazarkan pada batinku ini, pada perutku ini, muharraran, anak yang kalah bertakwa pada Allah. Ketika lahir, ya Allah cewek.
Allah katakan nggak apa-apa, Allah sudah tahu itu cewek, tenang, nggak ada masalah, ini orang penting. Maka kemudian jagalah dengan baik, maka kemudian dijaga dengan baik, dididik dengan baik. Anaknya bukan nabi juga, tapi ibunya nabi. Naik nggak? Naik. Anaknya, Imron bukan siapa-siapa, istri bukan siapa-siapa, tapi takwa pada Allah, serius besarin anaknya. Anaknya bukan siapa-siapa, tapi ibunya nabi. Anaknya namanya Isa, jadi orang betulan, jadi nabi betulan, jadi orang yang benar-benar disucikan sepanjang masa, peningkatan ketakwaan. Osman bukan siapa-siapa, tapi dia menaruh sebuah dasar yang sangat penting sekali, ketakwaan pada Allah, jihad, semangatnya turun pada anaknya, ketujuh baru jadi benar penaklukan Konstantinopel. Nah, antum juga sama. Saya berharap mudah-mudahan ketika saya cerita begini, antum bisa mengambil semangatnya. Paham nggak maksudnya kira-kira? Jadi jangan jadi orang tua yang biasa. Jangan sampai antum tuh jadi orang tua yang anak antum ngeliat antum tuh lemes gitu loh. Ya apalagi anak antum ngeliat antum tuh malu gitu loh maksudnya. Ya berbuatlah sesuatu yang mungkin sulit pada zaman kita. Sebagaimana Osman mungkin sulit untuk mencapai sesuatu pada zamannya. Tapi dia menaruh satu pilar yang itu memudahkan anak-anaknya untuk nggak jadi orang-orang yang biasa gitu loh. Jadi antum juga jangan jadi orang biasa, persiapkan diri jadi orang yang benar. Yang orang tua, yang menjadi orang tua sehingga anak kita tuh ketika nyebut nama kita tuh semangat gitu loh maksudnya. Bukan jadi orang-orang yang biasa. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan menjadi suatu manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.